Hai semuanya, Fani Gasani di sini. Kali ini konten yang akan aku lakuin sedikit berbeda dibanding biasanya. Kalau biasanya aku isi kontennya adalah mengenai kucing-kucing yang ada di rumah, baik yang di dalam rumah maupun yang aku rescue yang ada di luar rumah. Tapi kali ini aku akan ngerespon suatu kasus yang memang semingguan ini udah terjadi dan banyak banget yang kirim DM ke aku kayak, "Kak, tolong viralin. Kak, tolongin ini. Kak, udah tahu berita ini atau belum?" gitu. Sebenarnya aku udah tahu, tapi untuk permasalahan baik kekerasan terhadap binatang atau apapun yang berhubungan sama binatang, berita-berita yang gak enak gitu ya, aku selalu kayak filter dulu gitu loh, ini bener apa enggak kejadiannya. Karena banyak banget juga diposting tapi ternyata kejadiannya misalnya udah kayak berapa tahun sebelumnya dan kasusnya pun sudah selesai misalnya gitu, atau ternyata ini di luar negeri atau seperti itulah gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan informasi yang akan aku sebar, jadi aku lebih baik kayak tenang dulu, baca dulu semua beritanya sampai ada progresnya, baru aku berani untuk bikin konten dan informasikan ke teman-teman yang mungkin belum tahu atau bahkan teman-teman yang pengen tahu perkembangan kasusnya seperti apa. Jadi gini, awalnya aku tahu itu dari salah satu rescuer juga. Kontennya itu dia reposting dari postingan owner kucing tersebut. Aku bacain dulu postingan dari owner kucing tersebut ya. Tanggal sekitar 27 atau 28 Januari ini, Sonia Rizky Karai, dia posting yang sampai sekarang jumlah postingannya udah dapat likes sebanyak 300.000 lebih. Fotonya tuh dia lagi megang karung kucing sambil pakai helm, mukanya nggak kelihatan. Captionnya ini, "Bismillah, hari ini saya mencari kucing saya yang 2 hari yang lalu hilang. Setelah bertanya-tanya kesana kemari, akhirnya ada yang lihat kucing saya dimasukkan ke goni sama orang yang katanya udah sering ngambilin kucing untuk dibunuh, lalu dijual dagingnya dengan per kilogram 70.000. Akhirnya saya memberanikan diri untuk langsung ke rumahnya. Awalnya tetangga di sana ngasih tahu rumah yang salah, sampai akhirnya saya bertanya sama anak-anak di situ dan mereka menunjukkan rumah yang benar. Setiba di lokasi saya bertanya, mana Bapak A? Mereka langsung bilang ada perlu apa? Saya jawab saya mau ngomong langsung sama Bapak A karena sebelum saya ke situ saya diperingati jangan langsung ngebahas kucing. Dan akhirnya setelah berdebat panjang, Ibu Ulan yang ada di gambar ngelihat ada goni dan pasti tanya jawaban mereka itu anjing. Tapi Ibu Ulan izin buka dan setelah membukanya kami melihat banyak kepala kucing. Bahkan kucing yang sedang hamil juga ada. Dan setelah itu saya lemas gak bisa sambil nangis. Lalu Bu Ulan bilang, "Nia, ini ada kepala tayo." Saya pun tak sanggup lagi berdiri dan menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian ada bapak-bapak yang datangi kami sambil marah-marah karena bising katanya. Dia maki-maki kami juga di tempat dan sempat hampir adu tangan sama Bu Ulan. Dan dia bilang kalau saya ngomong lagi dia bakal ludahi muka saya. Saya sudah lapor ke sana kemari tapi nggak ada hasil, bahkan saya sudah bawa kepala kucing saya sebagai bukti ke polsek, tapi sampai di polsek polisinya nggak tahu pasal tentang kucing dan abis itu mereka ketawa-ketawa nggak jelas. Nggak lama kemudian saya dipanggil masuk ke dalam polsek dan ditanyain dan akhirnya mereka nyuruh saya ke polsek satunya lagi karena mereka bilang itu bukan daerah mereka. Dan saya post sama daging-daging beserta kepala kucing tapi nggak tahu kenapa nggak bisa terrepost, capek gue. Jadi intinya Tayo ini adalah kucingnya Sonia. Terus kucing ini menurut tetangganya diambil sama orang, terus sepertinya dibunuh terus dagingnya dijual. Dan dia sudah meyakini itu ada kepalanya Tayo. Dan Tayo tuh lucu banget guys. Nih, tuh mukanya, nanti boleh aku kasih juga ya. Bahkan dia tulis lagi, banyak yang bilang emang yakin itu kepala Tayo, dia bilang. Terus kenapa yakin itu Tayo? Kepala kucing biasa sama kucing Persia biasanya beda, apalagi Tayo big bone yang badannya besar. Di antara kepala-kepala di situ tadi semua muka kecil-kecil dan kemungkinan besar itu kepala Tayo. Jadi dia ngerasa Tayo kan tulangnya lebih besar, jadi pas dia lihat itu kepala yang paling besar tuh kepalanya Tayo. Gila ya, gue gak kebayang kalau misalnya nauzubillah min zalik salah satu kucing gue sampai ada yang diculik terus dipotong kayak gitu. Gue juga bukan sedih aja, bukan marah aja, karena kita menganggap hewan yang kita pelihara, yang kita rawat dari kecil gitu ya, mau dari lahir ataupun dari umur 3 bulan, itu rasa kasih sayangnya tuh luar biasa banget. Bener-bener dia sakit aja tuh kita bingung, apalagi kalau sampai kita tahu dia dibunuh, itu rasanya kayak ada anggota keluarga yang dibunuh. Jadi
bisa ngerasain bagaimana amarahnya, sudah ngebayangin juga bagaimana sedihnya, cuma bener-bener nggak tahu posisi dia bakal kayak gimana. Aku sebenarnya udah coba hubungin Sonia, yang menghubungi itu tim aku, udah coba hubungin Sonia, tapi sampai saat ini Sonia nggak ada respon gitu. Aku sempat hubungin beberapa teman-teman rescue juga untuk nanyain kasus ini gitu, tapi ternyata dari pihak Sonia pun memang nggak mau ini terlalu dipublikasi kalau aku nggak salah pada saat itu, karena dia mendapatkan ancaman dari pelaku. Tapi gak berapa lama malamnya kalau nggak salah aku baca berita petugas Polsek Medan area Medan Sumatera Utara menemukan sejumlah kepala dan organ tubuh kucing yang telah dipotong. Pemilik tempat jagal berinisial NS telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi NS ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan rumahnya sudah digerebek. Tapi sayangnya kabar yang beredar sampai sekarang adalah pelaku tuh belum ditangkap gitu karena pasal-pasalnya yang lemah. Tapi aku punya satu caption di Instagram Nata Satwa Nusantara. Itu sebenarnya jelas banget, captionnya juga detail banget. Jadi aku juga salah satu informasi awalnya aku tahu juga dari dia. Nah, jadi tersangkanya ini mereka sudah menjalankan, tadi aku dengar ya, menjalankan bisnis jual beli kucing anjing ini selama 11 tahun. Jadi ada undang-undangnya. Pertama nih, undang-undang yang bisa dijerat sebenarnya Undang-Undang Peternakan dan Pertanian Nomor 41. Anjing dan kucing tidak boleh dikonsumsi karena bukan merupakan produk peternakan atau kehutanan. Kedua, peraturan menteri bla 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 bahwa anjing dan kucing tidak termasuk ke dalam hewan yang boleh dipotong dan lain-lain. Jadi sebenarnya kejadian di Medan tanggal 28 Januari ini, pencurian kucing ini sudah biasa terjadi. Ada kesaksian juga dari saksi, yaitu para tetangga dari pencuri dan penjual daging anjing dan kucing ini. Ini dia. Itu dia video kesaksian dari para tetangga. Dan memang ada kabar dari Mas Doni, tadi ada di salah satu IGTV-nya orang juga aku dengerin. Kali ini terungkapnya ada jagal kucing selama 11 tahun menurut keterangan dari warga sekitar. 11 tahun belasan tahun menjagal kucing. Bayangkan, banyak orang yang kehilangan kucing akhirnya melapor kepada kami di lokasi sekitar. Jadi kendalanya sekarang adalah bukti kepemilikan. Nah, untungnya Tayo adalah kucing ras yang punya bukti kepemilikan, yaitu biasanya surat-surat sertifikat. Sedangkan untuk masuk ke dalam sebuah kasus yang resmi gitu ya, kita masukin kasusnya ke Polsek atau Polres, itu butuh bukti kepemilikan yang kucing kampung gak punya. Jadi sebenarnya kendalanya tuh gitu, kalau memang itu pencurian gitu, misalnya orang mencuri kucing kita dan kita ngerescue kucing kampung, misalnya kayak gue nih ngerescue kucing kampung banyak, tiba-tiba kucing gue hilang, terus gue ngelapor ke kantor polisi, ternyata bukti kepemilikan foto aja tuh nggak cukup gitu loh, butuh sertifikat, sedangkan kucing kampung tuh nggak ada sertifikat. Makanya harapan kita semua, para cat lovers dan juga dog lovers yang setuju dan sepaham kalau kucing dan anjing itu bukan makanan, itu bukti kepemilikan gak hanya sertifikat, bisa misalnya foto yang banyak atau foto dia kecil, kan biasanya kita suka foto-foto kucing atau anjing kita ya dari kecil sampai besar, itu juga merupakan bukti kepemilikan kan. Karena kayaknya sekarang juga manusia aja untuk menjadikan suatu permasalahan menjadi kasus itu nggak butuh surat-surat kan. Misalnya kayak video atau foto tersebar itu kan nggak pakai surat-surat, tapi melalui foto dan video aja tuh bisa jadi sebuah permasalahan, bisa dipasalkan gitu. Jadi harapannya kalau ada kasus-kasus binatang juga bisa dipasalkan, nggak cuma dengan bukti sertifikat. Susah loh kalau kucing kampung dan kita rescue, gimana cara dapetin sertifikatnya gitu kan, impossible banget, nggak mungkin ada gitu. Dan pastinya aku berharap nggak ada lagi merebaknya kasus-kasus pencurian dan penculikan anjing, apalagi yang berpemilik curi udah gitu dipotong gitu. Sebegitu kelaparannya kah sampai harus ngambil kucing atau binatang peliharaan orang atau kucing-kucing di jalanan gitu untuk dipotong, disiksa. Dan aku mau nambahin juga, bukan cuma itu aja, ada juga kasus yang lagi heboh setelah itu, yaitu seorang ibu-ibu
yang diduga memukul kucing di dalam karung dan hendak untuk memotong dan menjadikannya masakan. Bang, itu di barang buktinya juga plastik. Apa itu? Garam apa osportas tuh? Simpan bang buat barang bukti, taruh aja dalam. Mau diapain itu kucing ya Allah? Malah saya mau godok ke bang. Ini jelas-jelas ibunya tuh ngomong, ini buat diapain, kan semua orang tuh heboh kan, ini buat diapain, ada kucing yang tergeletak terus masih ada kucing yang kayak kejut-kejut gitu kan, kayak belum bener-bener meninggal, ya ini buat digodok. Gila sih, udah tahu ya yang namanya kucing dan anjing tuh kayak binatang peliharaan yang banyak banget yang sayang, mau orang berpendidikan, nggak berpendidikan, mau orang dari pedalaman, dari perkotaan, nggak banyak gitu loh yang biasa ngeliat orang makan kucing dan anjing, dan dia ngomong ini mau digodok, mau dimasak. Ih gila sih, kebayang nggak sih gimana susahnya hidup para kucing dan anjing di jalanan yang setiap harinya mereka nggak tahu mau makan apa, setiap harinya mereka nggak tahu hari ini dapat makanan apa enggak, dan setiap harinya mereka nggak tahu nasib mereka tuh bakal kayak gimana, apa bakal dipukulin, apa bakal dibunuh, atau bakal digodok kayak kucing-kucing yang ini gitu loh. Dan aku yakin ibu ini ataupun bapak NS tadi tuh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ngelakuin ini juga bukan baru 1-2 kali. Ketika dia bisa lancar ngomong mau digodok, ya artinya dia tuh udah biasa melakukan ini gitu loh. Apapun alasannya, dengan kondisi ekonomi yang juga bermacam-macam di Indonesia ini, kita sebagai cat lovers, dog lovers, animal lovers rasanya nggak pantas gitu. Tapi kita berharap tetap akan ada undang-undang yang bisa menjaga perilaku masyarakatnya harus seperti apa mengenai pencurian kucing-kucing terlantar yang memang dikasih makan sama kita kan, kayak kucing-kucing di sini kan boleh bebas aja jalan kemana-mana, tapi kan kita kasih makan, kita steril, kita vaksin gitu, itu kan namanya dimiliki juga. Bedanya tidak ada sertifikatnya gitu loh. Aku juga mau ajak teman-teman semuanya diskusi, menurut kalian gimana tanggapan kalian mengenai orang yang mencuri, menculik, memotong, bahkan memakan, menjual, membeli daging-daging kucing maupun anjing. Silahkan kalian drop komen kalian di bawah biar bisa sama-sama diskusi. Terima kasih teman-teman untuk waktunya udah menonton respon aku mengenai kucing yang dipukul, dicuri, dipotong dan kemudian dijual. Mudah-mudahan ini nggak terulang kembali, mudah-mudahan ini juga bisa mengedukasi. Silahkan di-share kalau memang kalian pikir banyak orang yang perlu, dan kalau kalian pikir banyak orang yang memerlukan informasi tentang ini. Sampai ketemu di konten berikutnya.